dan rencananya tertidur di dalam kubur dengan tidur senyenyak-nyenyaknya, dengan iringan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengalir kebaikan daripada jamaah, mengalir kebaikan daripada politik, mengalir kebaikan dari masjid, mengalir kebaikan daripada pondok-pondok pesantren, mengalir kebaikan daripada ahli kesehatan, mengalir kebaikan daripada ahli perobatan. Siapa yang menjadi asbab musababnya? Kita pada waktu kita hidup. Sehingga kebaikan-kebaikan yang menunjang, yang menyambung kebaikan kita tadi, itulah yang melayakkan kita untuk bersama ahlil khair nanti pada hari kiamat. Terakhir dan bukan yang terakhir, insya Allah, salah seorang sahabat Nabi pada saat datang ke masjid bertanya kepada ya Rasulullah, ya Rasul, ajarkan kepadaku suatu amalan yang kalau pada waktu aku mengamalkannya aku akan menjadi ahli surga. Nabi kita bersabda, kun muazzina, jadi muazzin. Kalau suara sedap jangan tak jadi muazzin, kun muazzina. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagu yang lain, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, rasa-rasa bolehlah untuk jadi muadzin di kampung situ. Nabi kita katakan, menjawab pertanyaan macam mana supaya aku menjadi ahli syurga. Nabi kita jawab, kun muazzinan. Qala la astati, tak mampu, tak boleh ya Rasulullah. Sebab mungkin barangkali karena dengan suara, kalau kita azan orang tak ada yang tercuit untuk datang ke masjid. Sebab suara kita terlampau keras. Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya tak ada yang datang. Orang takut datang ke masjid, takut kalau seandainya telinga atau kesehatan akan terganggu, ataupun juga disebabkan karena suara terlampau lembut. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi yang mengantuk tertidur, yang tidur tambah nyenyak. Tak cocok tuh tak elok, tuh jangan jadi muadzin yang macam tuh. Cari yang yang mengejutkan orang tidur, tapi dalam waktu yang sama terpaut dan tercuit hati untuk datang. Sebab di Mekah ada muadzin yang macam tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tambah mengantuk, kita dah nggak beristirahat, lenguh, jenuh, mata kita dah mengantuk, akhirnya tertidur. Asyhadu an la ilaha illallah. Sautannya macam itu. Jadi kata sahabat, tak boleh ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, kun imama. Hendaklah kamu menjadi imam. Muadzin terlebih dahulu kemudian menjadi imam. Kun imama. Hendaklah kamu menjadi imam. Allah dengan bacaan, bukan setakat dengan bacaan. Kita kadang-kadang ya kita andalkan kalau bacaan sedap, hafal Quran, rasa-rasanya syarat dan kriterianya sudah memadai. Tidak. Syarat yang asasinya itu adalah ayyakuna faqihan. Sebab kalau dengan tuan imam yang tampil ke depan memasyarakatkan sesuatu yang janggal, akan jadi ikutan orang ramai. Imam baca surah, ternyata dengan surah yang dibaca tadi prasangka, saya perhatikan pada waktu imam-imam kita jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Habis Allahu akbar, rakaat yang pertama. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena kebetulan imam besar, alim, azhari, balik daripada Mesir, membaca ayat atau surah, melompat daripada wadduha kepada idzazul, atau daripada wadduha kepada alhaqumut takasur, atau daripada wadduha kepada surah yang di penghujung qul a'udzu birabbin nas, yang tak pernah mengaji hukum hakam, yang tak banyak terpaut dan bergelut dengan kitab-kitab fikih atau fikah,
yang tidak tahu hadis-hadis Rasulullah tentu akan mengikuti cara langkah yang semacam itu, sehingga gara-gara karena dengan tuan imam tertinggalkan salah satu daripada perkara yang disunatkan. Bahkan kadang-kadang ada dengan sebagian membaca surat terbalik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Habis Allahu Akbar. Rakaat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini terbalik pula tadi qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa berbalik ke belakang? Yang paling masalah itu kalau terbaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, waladdallin. Amin. Nak sambung, surahnya habis. Tulisannya tamat, sudah tuntung, sudah selesai. Apa selepas qul a'udzu birabbin nas? Akhirnya ya imam baca surah atau kembali kepada alif lam mim ataupun juga kembali ke belakang dengan membaca qul huwallahu ahad. Kan gara-gara karena imam. Nah, makanya itu imam posisi sembahyangnya, pergerakannya, bacaannya, tingkah laku mereka itu akan menjadi ikutan orang ramai, orang yang tidak berpeluang untuk mengenal hukum hakam secara sunnah dan juga secara hukum, ataupun juga dengan dalil dan taklil. Khair. Nah, kalau macam itu Nabi kita katakan kalau tidak boleh menjadi muadzin fakun imama. Qala la astati. Aku tak boleh ya Rasulullah, sebab ada dengan sebagian imam jamaah kita udah elok dah, alhamdulillah ramai sampai 3 saf. Tapi pada tujuan haji itu jadi imam, jemaah berkurang, niscayalah dia akan masuk surga. Kan senang saja sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu, puasa sepanjang bulan Ramadan, taat dengan suami dan tidak mencemarkan kehormatannya, tidak terbabi dengan perkara-perkara haram. Wa hafizat farjaha, tidak terbabit dengan yang seumpama lisbi wal iyadzubillah, tidak terbabit dengan seumpama sehak wal iyadzubillah. Nah, jadi perempuan yang mengerjakan, yang memenuhi 4 syarat tadi itu, yang diantaranya taat kepada suami, balasannya surga. Tentang perempuan, jadi kita kaji sama-sama sajalah. Cerita ini tak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Kita bergaduh dengan istri itu sudah tidak terhitung banyaknya. Ya wajar-wajar sajalah. Kalau tak bergaduh, dengan siapa lagi kita bergaduh? Kadang-kadang gara-gara kena nasi gorengnya, gara-gara kena terlambat sarapan pagi, kita sudah marah-marah sama istri. Itu eloklah, tak masalah lah, wajar-wajar saja. Di rumah baginda Nabi pun kadang-kadang ada juga yang semacam itu. Jadi kita tahan juga suasana senyap saja, senyap saja. Tapi tiap tahun istri beranak. Khair, apa yang nak kita ceritakan? Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan datang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku tuh macam nih, macam nih, macam nih, macam nih. Mungkinlah barangkali yang macam nih tuh suamiku tuh orangnya gedekut, cepat emosi, cepat marah. Kalau marah-marah kadang-kadang banting peti ais, ditendang pecah, kadang-kadang piring, kadang-kadang gelas. Jadi seperti itulah lebih kurangnya mengadu kepada baginda Nabi. Nabi kita katakan, yamra'ah huwa jannatuki au naruk. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Taksir, tak khidmah, tak layan, tak bakti, berarti kita melepaskan surga kita. Kalau laki-laki, surga kita tuh dengan ibu. Bakti kita kepada kedua ibu dan bapak secara am akan membawa kita ke dalam surga. Mana dalilnya? Panjang ceritanya. Sampai pukul 9:30 saja. Insya Allah tak lebih daripada itu, tak perlu risau. Makanan dijemput semuanya, tapi bukan di sini, di restoran mana-mana saja yang ada di KL. Siapkan bayarannya 10 ringgit, 15 ringgit, ikut yang dipesan kita masing-masing itu. Allahu Akbar. Tuh abah itu senyum saja di sana. Tengok Tanisma. Kemudian kuliah maghrib serta diskusi isu-isu semasa. Tengok tulisan, tengok benda, tengok color, tengok warna.
membuat hati kita jadi tidak khusyuk. Silakan isu-isu semasa apa yang nak ditanyakan, persilahkan. Jadi tadi dijanjikan selepas kuliah ada sedikit interaktif atau soal jawab pertanyaan-pertanyaan yang nak ditanyakan. Mungkin di bawah tadi itu sudah ada kotak, saya tengok ada pertanyaan-pertanyaan sudah terkumpul. Silakan. Banyaknya. Ini jemaat dibagi makan kan nanti. Ambil mikrofon satu lagi. Tak lama mana. Kalau seandainya banyak pun saya tak bakalan larat untuk menjawab semuanya. Tak perlu risau. Syekh, nanti kalau tak ada makanan macam mana kita makan? Sana saja. Di KL restoran 24 jam. Makan saja sana semuanya, jemput datang ke restoran mana saja. Yang penting bayar sendiri. Silakan Tuan Haji, Tuan Imam. Fadhalatul Syekh, ada beberapa persoalan di sini daripada satu persatu. Okay. Nombor satu, institusi kewangan Islam, ataupun perbankan Islam mirip ataupun serupa operasinya seperti mana perbankan konvensional. Adakah salah jika seseorang berijtihad meninggalkan urusan dengan sistem kewangan Islam? Tidak mengapa disebabkan perihal di atas. Jadi kita ada dua pilihan sekarang. Duit kita nak disimpan di mana? Dan kita bermuamalah dengan siapa? Apakah dengan bank muamalat? Apakah dengan bank Islam? Bank Faisal Al-Islami yang ada di Mesir? Atau juga dengan bank pembangunan juga yang ada di Mesir atau ada di negara Arab? Atau dengan bank-bank konvensional? Sedangkan dengan sesinya hampir tidak jauh berbeda. Itulah kita kadang-kadang Masya Allah Tabarakallah, konter yang sama, tempat yang sama, tapi beda saja. Yang layan memang beda lah sedikit dari segi layanannya. Yang ini pakai tudung, yang ini tak pakai tudung. Jadi kalau di Indonesia ini yang saya perhatikan macam itu. Jadi bank Islam, maknanya dia pakai tudung. Satu. Kemudian yang kedua ada tulisannya, sebutan di sana BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, ada ujungnya Syariah. Itu berarti bank Islam. Sementara yang konvensional tidak semacam itu. BNI saja, Mandiri saja, BRI saja, BRI hijaan sana, Bank Republik Indonesia, BNI Bank Negara Indonesia. Begitulah seterusnya. Jadi kita pun terasa pelik. Bahkan kadang-kadang seperti dengan takaful, insuran. Dengan insuran mungkin kita kena bayar untuk 1 tahun dalam 700 ringgit. Tapi dengan takaful yang katanya secara syariat itu justru lebih mahal. Justru lebih banyak. Satu. Kemudian yang kedua, kalau pada waktu kita meminjam duit daripada bank konvensional, kita akan dikenakan faedah per tahunnya tidak kurang daripada 12% atau juga 10%. Tapi pada waktu kita mendapatkan pinjaman daripada bank Islam, justru dengan biaya pengkhidmatannya lebih tinggi. Tak sebut nama faedah, katanya biaya pengkhidmatan. Itu macam mana kira-kira? Kalau memang betul-betul itu atas nama biaya pengkhidmatan, tentu biaya pengkhidmatan antara pinjaman yang 1.000 dengan pinjaman yang 100.000 itu tidak ada perbedaannya. Hanya setakat dengan menambahkan 2 kosong saja. 1.000 kosongnya 3, 100.000 kosongnya 5. Apakah kira-kira dengan menambahkan 2 kosong tadi itu pengkhidmatannya daripada 100 ringgit menjadi kepada 750 atau menjadi kepada 1.500? Kalau macam itu bukan biaya pengkhidmatan. Sebab kalau dengan biaya pengkhidmatan dia tidak memakan waktu, tenaga, pembiayaan yang terlampau banyak, yang sangat ketara sekali dan sangat-sangat berbeda sekali. Bai'ul ina macam mana? Tuan Haji nak pinjam duit, maka dengan kita pergi ke bank Islam. Ini tidak semuanya. Ini saya ceritakan secara gambaran secara gamblang. Setelah itu kita nak pinjam duit kira-kira dalam 4.000 ringgit. Oke, Tuan Haji, macam ini saja. Sebab kita tak ada riba, kita tak ada faedah, kita tak ada bonus, kita tidak mengenakan riba yang semacam itu. Jadi Tuan Haji maunya berapa? 4.000 ringgit. Maka dengan kami menjual sebuah motor, itu namanya bai'ul inah wa tabayatu bil inah, menjual satu buah motor Crash namanya, Yamaha, Suzuki, Honda atau yang sejenisnya, seharga 6.000 ringgit dengan jangka pembayaran dengan hutang selama 5 tahun. Setelah dia jual motor tadi itu seharga 5.500 ringgit,
dalam pembayarannya selama 5 tahun, kita berangsur-angsur sampai lunas, sampai habis, tapi setelah 5 tahun. Maka selepas itu dia beli